lanjutan video yang sebelumnya yang kalian sudah tonton di channelnya Putri Intan. Karena bukan kemarin sih, pas video itu tuh dia udah nanya-nanya gue, terus udah ngeganggu gue lagi bikin musik, nggak usah gaya mulu. Nih gue mau nanya-nanya lu. Karena kan notabene gini ya, maksudnya overall kita tuh udah lama nih gak ketemu nih, udah kurang lebih 2-3 tahunan lah karena pandemi. Terus dia nggak bisa pulang dan gue nggak bisa kesana. Akhirnya kita ya cuman by phone aja, video call, telepon dan sebagainya, curhat lewat video call karena ini orang suka curhat kalau abang tolongin. Pakai video call. Jangan buka aib dong. Kayak gitu. Ya kan? Gue mau nanya-nanya sekarang. Nanya apa sekarang? Nanya gue. Iya. Pertanyaan. Tapi tunggu ya. Guys, jangan dihujat ya. Ini hanya cerita pengalaman saya. Iya. Dan hanya berbagi aja gitu, hanya berbagi cerita aja gitu. Ya karena kan gue juga kan pengen tahu juga gitu kan, iya. Kan. Kali aja dari komen ini ada yang nyangkut. Ayo nyangkut apa? Nyangkut baju. Jadi gue mau nanya, selama lu nggak pulang di Malaysia ini ya, udah 3 tahunan kurang lebih ya? 3 tahun nggak pulang. Gimana? Gue mau jual mahal gitu kan? Najis. Gimana hidup di Malaysia tuh enak gak sih? Selama, ya apalagi lu biasanya kan beberapa tahun lalu tuh lu pulang. Jadi kayak ini tuh 3 bulan sekali pulang. Bahkan sebulan sekali pulang, seminggu sekali. Pernah, iya. Nah itu bukan tuh pernah dan sering, karena kan hari itu jualan online kan. Jadi harus jadi daripada kirim pos harganya lebih kurang sama dengan tiket pesawat, jadi mendingan saya aja lah balik ke sini gitu kan, ngambil barang, bisa ketemu keluarga juga gitu guys. Nah 3 tahun nggak pulang dan full di sana, gimana rasanya sih? Apaan sih? Kenapa? Gimana? Hanya menceritakan kesedihan atau apa nih? Iya, terserah lu, apa yang lu rasain di sana selama 3 tahun nggak pulang. Nyaman kah di negara tetangga gitu? Nggak pulang, nggak makan makanan Indonesia, nggak nikmatin lingkungan Indonesia, nggak ketemu keluarga. Itu dia. Kayak gitu-gitulah. Ya udah pasti keluarga udah pasti lah ya, nggak usah ditanya gitu kan. Dalam hidup gue dia sampai usia saya 17 tahun nih. Percaya nggak? 17 tahun, gua aja udah lewat. Ya oke, 27 tahun lah ya. Tetap nggak percaya kan? Gua aja segituan, 27. Iya kan? Selama 37 tahun ya kan? Tua. Tapi mas, muka masih 27 loh. Muka masih 27 Lu kan kemarin sempat operasi plastik kan? Tapi pakai plastik yang hitam, jadinya harus bedoknya banyak jadi sedih. Iya, jadi tuh selama usia dari kecil sampai 37 tahun itu nggak pernah dipisahin sama mama gitu kan, ya jangan sampai lah ya, selain maut memisahkan. Selain maut memisahkan, iya maksudnya sehari dua hari pun mama pasti ada. Lo tau lah gue princess banget ya kan, kemana-mana. Ya karena kan notabene gini, kalau yang belum tahu ini, Pak Putri ini adalah satu-satunya wanita yang ada di keluarga ini selain mama. Ya, gitu selain kan. Mama satu-satunya dia, karena sisanya lelaki. Sampai anak pun lelaki. Iya, jadi tuh emang nggak pernah banget gitu. Makanya sempat shock juga sih, kayak gila ya gitu, nggak pernah pisah kayak gini, tapi harus pisah. Dan alhamdulillahnya kita tahun milenial ya, jadi ada video call, ada telepon-teleponan, itu aja sih meringankan rasa rindu gitu. Tapi hidup di sana gimana? Lu selama di sana bener-bener? Sempet shock sih, jujur, maaf ya, Bah. Saya sudah tahu. Sempet shock juga, shocknya tuh kayak saya kan ketemu husband tuh dulu tuh 3 bulan sekali, bukan 3 bulan 3 bulan sekali balik ke, jadi 3 bulan di Malaysia, 3 bulan, ya sebulan 2 bulan di Indonesia gitu. Jadi kayak ganti-gantian dan nggak ketemu suami, jadi ada rasa kangen gitu, ada rasa rindu, ada rasa, jadi berantem tuh berkurang gitu. Tapi berarti sekarang sudah terjawab. Iya, jadi tahu banget gitu kan.
selama ini tuh nggak pernah tahu guys, nggak pernah tahu. Tapi berarti itu bisa dibilang berkahnya pandemi ya? Iya, berkahnya berkah banget pandemi. sih, berkah Jadi banget. lu juga lebih mengenal Bang Eri seperti apa, lebih mengenal. Terus orang kayak kaget gitu kan, hah? 10 tahun pernikahan baru kenal. Iya, karena kan selama ini tuh Pulang-pulangan. gue selalu pulang bukan karena berantem atau apa ya, karena husband kan kerja jauh gitu. Udah gitu husband tuh memang tipe orang yang dewasa banget gitu. Dia emang jenis yang apa ya, kalau kita bilangnya cuek gitu loh, cuek gitu, masa bodoh gitu. Dan ini tuh parah, masa bodohnya cueknya keterlaluan. Jadi terlalu dewasa husband tuh gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, yaudah kamu urusin dulu urusan kamu, baru settlekan dengan masalah kita. Atau misalkan kayak husband lagi tanya buat apa, mau kemana hari ini gitu. Misalnya kita sibuk, kan ada suami yang nggak mau tahu, pokoknya harus diutamain gitu kan. Kalau Bang Eri tuh tipe orang yang itu loh, yang pengertian banget gitu. Tapi cuek jatuhnya ya. Jatuhnya cuek banget guys. Tapi lu sendiri kenapa ada? Kalau Bang Eri nonton, sorry to say, karena saya harus menanyakan ini. Kenapa lu harus milih Bang Eri? Karena kan yang gua tahu ya, maksudnya Bang Eri itu kan anaknya ya pas waktu itu, sekarang mungkin udah beda kerjaan kali ya. Maksudnya tapi tetap di satu bidang yang sama. Dia kan anaknya musik banget nih. Dan kebetulan kan emang keluarga kita tuh musik banget. Dari mulai si papi, si ayah. Tapi bingung nih, kedua orang tua kita beda. Tapi anak-anaknya pada senang musik. Tapi mama juga kan, kok mama kan musik juga orangnya. Cuman ya kita tuh paling terjun lah bahasa kasarnya dari papi, si ayah dan sebagainya itu paling terjun semuanya. Gue juga gitu kan, nge-band, bikin band dan sebagainya. Dan ditambah sekarang Bang Nambah Eri ini lagi, Bang anak Eri, band juga. Walaupun emang sebenarnya notabene lu ini kan masa lalunya ini bersama yang lalu-lalu ya kan. Jadi mantan-mantannya tuh anak band juga rata-rata gitu. Pertama nih, kenapa lu harus anak band gitu? Tipikalnya kenapa? Nggak tahu kenapa, menurut gue tuh anak band tuh keren aja gitu kan, keren. Terus kayak apa ya, nggak tahu lah, udah tipikal kita kan, kita sukanya kayak gitu. Ada orang yang suka sama gue kayak orang kerja kantoran atau apa tuh, gue nggak suka karena pakaiannya rapi. Gue tuh sukanya yang kayak gembel-gembel gitu. Gembel. Tapi gembel tuh bersih ya, gembel tuh kayak Gembel berantakan keren. gitu, bersih, wangi, tetap gitu. Cuma gayanya aja kayak celana sobek-sobek, lo tau kan, celana gue aja masih sobek-sobek sampai sekarang kayak gitu. Terus kayak baju-baju band metal apa semua gitu, dan semua itu ada di Bang Eri gitu. Dan itu salah satu faktor lo. Tapi gini ya, dulu banyak couple gitu kan sama anak-anak band, tapi justru sekarang kawin sama Bang Eri justru malah event organizer bandnya yang Tapi kan dulunya juga dia anak band juga kan. Dulunya anak band. Sekarang, akhirnya karena udah nikah ya kan. Iya, dia terjun lebih profesional lagi ke event organizer-nya. Iya, malah dapet bosnya guys. Iya, dan kenapa gitu? Kenapa harus Bang Eri gitu? Nggak tahu, kembali lagi udah jodoh. Terus emang sih ada beberapa temen gue yang kan jujur aja ya, bekas pacar gue tuh rata-rata tuh tinggi kurus guys, gitu. Ya lu tahu kan? Dia nih tahu, karena kita bedanya berarti 14 tahun ya. Iya. 14 tahun, bayangin. Jadi zaman saya udah sekolah umur berapa, dia tuh masih kecil gitu kan. Jadi dia tahu banget gitu kan bekas-bekas pacar saya. Loh, kok jadi buka aib ya? Ya kayak gitu, anak-anak band gitu lah gitu kan, tinggi kurus. Ada beberapa sih, emang beberapa temen nanya, mungkin husband kelihatan di foto tuh kayak gemuk banget sih gitu kan, padahal tuh aslinya tuh kurus banget. Itu tuh pakai ini busa sebenarnya. Bajunya tuh baju busa biar kelihatan six pack gitu deh. Kayak Hulk gitu. Enggak, Bang Eri. Ya. Lebih ke tinggi besar sih, dia lebih ke tinggi besar gitu. Kalau ketemu aslinya kayak tinggi besar gitu kan, gitulah gitu. Cuma nggak tahu kenapa gitu, kayak pertama ketemu juga langsung jatuh centrong gitu lah. Iya kan, karena kan waktu itu lu pernah nanyain ke gue juga. Apa? Yang pas gue ke Malaysia pertama tuh ketemu si Bang Eri, terus kan lu pas pulang sempat nanya-nanya kan si Bang Eri tuh kayak gimana sih gitu. Iya, karena kan waktu itu kan dia nyalam-nyalamin gue mulu kan. Terus lu juga kayak, tapi gede banget badannya. Iya kan, lu tahu kan, itu bukan tipe gue banget tinggi gemuk gitu kan. Cuma pas abang siapa sih Ipo yang ngasih tahu tuh, abang yang pertama ngasih tahu nih mukanya gini gitu kan. Lu dapet salam dari dia gini, ih kok ganteng juga ya gitu, kayak Arab gitu mukanya. Berharap anak gue mukanya kayak Arab juga dong. Taunya
Arif. Taunya Melayu banget mukanya ya. Ya udah kayak gitulah gitu. Ya nggak apa-apa lah. Iki tuh 11-12 banget sama Bang Eri gitu. Tapi kenapa gitu? Kenapa lu harus kayak menjatuhkan nanti kayak ya udah deh. Ya itu nggak tahu Si itulah. brother itulah Eri ini Nah gitu. itulah nggak tahu, itulah jodoh kan. Ya gue juga nggak tahu kenapa langsung pas kenal dia tuh dia kayak kan dia bilang kan gue nggak nyari pacar ya, gue nyari calon istri gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa langsung menceritakan masa lalu gue gitu kayak gue nih kayak gini gitu. Oh gue nggak ada masalah gitu. Mantan gue nih motornya Supra. Motornya Supra. Mantan gue motornya Supra nih gitu. Terus sampai ada yang punya motor, punya mobil, apa yang nggak punya apa-apa. Yang penting anak band. Enggak sih, enggak kayak gitu juga. Pokoknya intinya ya ceritain itulah sama Bang Eri apa adanya gue kayak gini orangnya, terus masa lalu gue kayak gini. Terus dia, gue nggak mikir masa lalu. Nah itu yang gue bilang kan, Bang Eri tuh orangnya dewasa banget dan pikirannya tuh maju ke depan banget gitu. Jadi kayak gue Itu kayak Maha ya, semakin di depan. Iya makanya kayak gue nggak mikir ke belakang masa lalu loh, gue mikir kita ke depan gimana gitu. Makanya gue, gila ini cowok impian gue banget gitu kan. Jangan GR ya, bah, kayak gitu. Itulah yang menjadi lu kayak oke deh. Bang Eri nih gitu. Tapi sempet shock ya. Ini para netizen jangan pada negatif ya. Ini hanya cerita pengalaman aja dan bukan memburukan seseorang gitu kan. Ini hanya meluahkan perasaan kita ngobrol saya. aja nih. Meluahkan perasaan saya aja gitu kan. Sempet tuh waktu sama Bang Eri gitu, mamahnya Bang Eri kurang setuju. Biasanya kan si perempuan kurang setuju sama laki-laki ya. Ini laki-laki gak setuju sama perempuan. Karena itu mungkin ya, maaf ya Mak Mertua aja langsung. Mak Mertua gue sih asik-asik aja orangnya. Iya kayak gitu. Terus mungkin dia pertama tahu kan satu orang Indonesia gimana lah di Malaysia pikirannya ya kan, nggak tahu dari keluarga apa dan gimananya. Itu wajar lah, setiap orang tua itu pasti ya. Terus kedua, dia mikirnya nanti kalau mama papa sakit gue gitu kan, mama papa sakit, gue susah di pulangnya gitu, namanya orang tua kan pikirannya jauh lah ya gitu. Itu sih jadi kendala saat itu. Cuma Bang Eri kerennya dia itu dia tetap kekeh. Pokoknya gue suka sama dia, gue tetap mau nikahin dia. Ya udah akhirnya nyokapnya udah terserah lo deh gitu. Lo urus semuanya. Emak taunya restu aja gitu. Oh berarti sempat mapala juga ya? Apa tuh? Mama papa larang. Kayak lagu ya. Iya. Sedih sempat ini juga sih karena kita namanya beda negara. Dulu WhatsApp nggak ada. Video call ada nggak sih? Nggak ada ya? Belum ada. Ada sih cuman pakai 3G itu Skype, tapi enggak. Skype kan. Gue paling nggak suka, jujur gue paling nggak suka video call. Teman-teman gue sampai ngomong, lu sombong banget sih, apalagi ada suami, ada siapa gitu di sekeliling ada orang. Video call gue nggak nyaman banget di. Kayak enggak deh, udah kalau mau telepon biasa aja gitu, kayak gitu-gitulah. Terus ya udah hari itu kan cuma pesawat aja yang menyatukan, kayak menolong kita gitu kan. Akhirnya mamanya Bang Eri tuh datang lah ke Indonesia dan tahu keadaan kita di sini. Oh oke lah gitu kan. Ya sempat datang juga. Datang gitu. Tapi kan. kalau dari lu sendiri, dari lu nya pribadi, apa yang memantapkan lu kayak? Tapi jujur waktu nggak disetujuin tuh sempat gue yang shock gitu, kayak yaudah deh bah gitu kan. Dulu kan masih panggilnya beb gitulah. Yaudah beb gitu, kalau emang nggak kepengen orang tua, gue kan orangnya cepet down gitu kan. Ya udahlah kalau emang orang tua lo nggak setuju ya udah gitu. Gue juga bisa cari, banyak kok yang ngantri gitu loh. Banyak yang beratur di Indonesia. Ya iyalah, bener. Coba netizen, ini yang nonton Malaysia, netizen Indonesia pasti ada beberapa fans gue, fans gue. Yalah teman-teman lama gitu kan, masih menanti gitu kan. Tapi tidur di tong sampah nanti. Tapi ya itu kayak gitulah pokoknya. Akhirnya Bang Eri, udahlah gitu, saya tahu lah emak tuh mungkin mamanya dia lah, takut sebab pikir ke depan gitu kan, dia nggak tahu. Iya panjang pikirannya. Cuma Bang Eri tuh gue tetap mau nikahin lo sih, gue tetap mau nikahin lo apapun tapi itu yang terjadi. Kalau dari lu pribadi, apa yang memantapkan lu sendiri nih kayak yaudah deh gue sama si Bang Eri dan yaudah gue tinggal di sana gitu, dan kayak yaudah deh mau nggak mau nih harus jauh dari keluarga di Indonesia gitu. Yang memantapkan hati lu sendiri sih? Apa ya? Ya Bang Eri sih, lebih ke Bang Erinya. Dia kayak ngeyakinin gue banget gitu. Udah kamu tenang aja. Tuh, Bah, dengerin, Bah. Tonton ini, Bah, sekarang juga. Ya, bagus. Iya, dia sih yang
dia pokoknya lo tau sendiri kan, gue ke Bekasi nggak berani, ke Jakarta sendiri nggak berani, kemana-mana pokoknya apa-apa tuh mama tuh selalu kalau dia kan sekolah ada notabene driver gitu, lah. Iya, notabene gitu kan. Lo ini kan maksudnya apalagi lo cewek satu-satunya iya kan? yang paling diiniin lah, di keep banget lah sama orang tua gitu loh. Terus tiba-tiba harus jauh nih, udah mending lah kalau misalnya cuma beda daerah di Indonesia ya. Dan itu nggak beda jauh loh masalahnya sama si Manohara. Tau nggak? Nah, iya. ya kan hari itu kan berita Manohara tuh lagi naik tuh, lagi naik nggak lama gue mau wirid, sampai sempet tetangga bilang, Bu hati-hati ntar si Putri digebukin gitu kan, dipukulin sama orang Malaysia lah, apalah gitu. Nyokap sempet takut sih, mama sempet takut kayak, Mbak kamu yakin gitu, kamu yakin mau tinggal iya kan, keluarga tuh sempet kayak gitu, kamu ya karena kan ditambah lu juga cewek satu-satunya gitu loh. Nah yang bikin mama yakin lagi, kembali lagi kita dateng kan sebelum merit gue tuh, iya kita dateng kan ke Malaysia, kita pun survei juga lah keluarga Eri seperti apa gitu kan. rumah Pidi kan. Keluarga Bang Eri tuh kayak apa sih gitu, alhamdulillah semua baik aja, kayaknya oke nih, gak ada masalah gitu. Jadi begitulah ya kurang lebihnya ya cerita lo memantapkan hati tinggal di sana juga kan ya. Tapi sumpah itu sih masih shock juga sih, maksudnya kayak ya, mungkin masih ego, bukan shocknya tuh yang mamahnya Bang Eri nggak suka sama gue itu. Iya. Sempet shocknya kayak sedih banget sih gitu, di Indonesia tuh banyak yang beratur gitu. Tapi sekarang udah oke kan, aman kan? Oke aman gitu. Nah, cuma kalau misalkan namanya orang kan kadang-kadang ada baiknya, kadang-kadang ada nggak baiknya gitu kan. Kalau lagi datang nggak baiknya keingetan gitu kayak, dulu lo nggak suka gue gitu kayak gitu, tau guys, pernah nggak sih ngerasain? Udah balikin. Gitu. Terus apa namanya? Jadinya sedih gitu kayak. Ini gue nggak ngomong-ngomong. Ya udah terus lanjutin. Gue meluahkan banget nih kayaknya ya. Gue nungguin dah. Kayak gitu, tapi ya udahlah, sedih. Saat itu ya, nggak, bikin sedihnya tuh gini ya. Ya maaf ya, bukannya sombong gitu, di Indonesia tuh banyak banget yang beratur, nggak banyak banget juga sih, ada beberapa yang beratur nungguin lah gitu, gue pengen lah jadi suami lo atau apa gitu kan, pengen jadi suami saya gitu kan, tapi di Malaysia kok gue malah nggak dihargain gitu, ya bukannya memburuk-burukan ya, cuma lebih ke sedih kayak nggak dihargain aja, tapi ya udahlah gitu, waktu sudah berlalu dan ini kan, itu kalau teringat itu kalau dibuat kesel lagi gitu loh, ngerti nggak sih? Tapi kan nggak mungkin orang baik terus kan, kadang-kadang kan ada orang gitu. Bukan memburuk. Ini harus dipertegas ya, bukan memburuk-burukan, bukan menceritakan. Ya, ini mah cuma cerita hanya aja. meluahkan Putri Intan, orangnya curhatan, tapi tolong kalau curhat tuh ya udah disimpan aja, nggak usah diceritain lagi ke orang lain. Nanti jadinya panjang. Gitu guys. Udah. Nah, lu kan ada lagi pertanyaannya. Adalah ini terakhir-terakhiran nih sebelum kita beres. Nih, lu kan efek pandemi ini selain tadi lu katanya lebih kenal sama Bang Eri, lebih kaget juga tinggal di Malaysia dan segala macam, dan akhirnya lu membuat keputusan di pandemi ini membuat channel YouTube di Malaysia. Apa ya yang mendasari lu membuat video YouTube, sedangkan lo ini kan yang selalu ngomong sama gue nggak pernah pede di depan kamera. Tapi sejarahnya dulu dia itu suka ikut figuran film, cameo film. Kalau ada sinetron dia lewat doang di belakang sampai kita nonton sekeluarga. Ya kan, mula-mula kan emang dari figuran ya kan, lama-lama kan naik lah ya kan, jadi pemeran apa yang cuma jadi temennya gitu. Kalau syuting-syutingnya kayak gitu, nanti gitu ikut casting, barulah jadi pemeran siapa gitu. Nah itu apa maksudnya, apa yang mendasari lu di Malaysia itu kayak gue iseng deh bikin video YouTube deh gitu? Ya enggak kan channel YouTube. Iya kan awalnya kan dulu kan waktu lulus sekolah emang kepengen banget gue jadi artis sinetron, ceritanya dulu di Indonesia ya kan. Akhirnya kan ikut jadi figuran, terus jadi naiklah jabatan jadi temennya gitu kan. Naik lagi jabatan jadi peran cuma ngomong kayak kamu di mana kayak gitu doang kayak ya, gitu. Cuma satu kalimat doang kan ya. Oke, hati-hati gitu. Tapi kan lumayan, mukanya masuk TV gitu kan. Ada tuh sinetron apa ya, lupa ya. Zaman dulu lah gitu kan. Nah, terus biasalah mama ya kan, kalau syuting kayak gitu kan nggak mudah gitu kan ya gue juga pernah ikut. Iya kan, pernah kan subuh, terus kasihan loh dia nungguin sama mama, tau nggak, dia masih kecil banget kan, umur berapa ya? SD gue inget sih, gue itu berangkat kita tuh subuh ya kan, terus pulang malam-malam. Iya, makanya itu capek banget. Terus kedua, nah ini kalau ada kedengeran suara tenenenenet, itu biasanya ada ondel-ondel lewat. Nggak kelihatan. Iya kayak gitu guys, pokoknya pernah ikut syuting itu. Nah terus
pas udah syuting kayak gitu, biasalah sama temen gontok-gontokan gitu loh, kayak kesel-keselan gitu. Karena entah kenapa kan waktu itu pernah syuting bareng sama teman. Nah, terus temen ada yang nggak suka gitu loh gue kepilih mulu, misalkan jadi anak sekolah atau jadi peran apa. Nah dia tuh nggak suka karena kok lo mulu si Putri yang dapet kayak gitu. Terus gue kan namanya masih emosi ya, namanya masih muda gitu, jadi kayak aduh males deh gue gitu, kok pada nggak suka ya bikin kayak gini gitu. Terus ada juga lah udah mulai sedikit dikenal kan, karena kan ikutan ini juga gue lomba model kan dulu kan ada di Indonesia nih ada majalah Gadis, Aneka, ya kan, terus Bobo. Itu mah Bobo. Kalau bareng Bobo sama Gadis. Tahu. Kalau itu majalah anak-anak ya, ini tuh majalah remaja gitulah gitu. Nah dulu iseng-iseng masukin foto gitu, terus bukan menang, saya terpilih lah dari 500 peserta, dipilih jadi 30. Dari 30 dapat 15. Coba bayangin, keren gak sih kakak lo? Enggak, biasa aja. Terus jadi 15 gitu kan. Nah dari 15 peserta ini nih cerita awalnya ya. 15 peserta ini disuruh pakai baju tuh yang ini loh seksi gitu kan, pakai seluar pendek, kasut tinggi apa semua gitu kan. Tahu lah mama gimana kan, takut. Mah, gimana mah? Dia tuh takut apa kalau papa tuh orangnya yang ya udah gitu, ya udah aja, dia mah dukung aja gitu. Cuma kalau si mama mikirnya ih paha kamu tuh ditunjuk ke orang gitu kan. Termasuk KFC. Masuk KFC paha dada digoreng. Ayam. Dia kayak gitu. Nah terus dari situ tuh kayak down gitu loh, kayak ya udahlah orang tua nggak ngizinin, kayak rezeki gue kayak mandek gitu loh, gitu kan, malas gitu gontok-gontokan sama orang tua. Untuk mama tuh cuma pengen gini, lo kuliah sekolah yang tinggi terus kerja di office, tenang, mama tuh pengennya kayak gitu. Nah sedangkan gue tuh tipe orang yang pengennya ikut syuting kayak gini itu, kalau di jalan ketemu ya lebih seneng di lapangan lah. Kayak gitu karena kan gue orangnya tipikal orang yang baik, sopan dan tidak sombong ya, jadi saya terkejut. Canda ya guys, ya udah kayak gitu. Terus akhirnya dari situ gue down tuh gue down ya. Terus udah tuh ya kan sih mama nggak ngerestuin. Akhirnya gue down ya udahlah gitu. Bayangin ya, mau kerja aja mama yang masukin CV tuh, surat-surat kerja tuh. Udah deh masuk gini, terus ditelepon ya udah masuk gini gitu. Akhirnya gue masuk kerja berkat siapa? Tok mama. Terima kasih ya Tok mama. Jadi banyak kan pengalaman gitu, dan mama tuh udah kayak tenang gitu loh. Ya udahlah, udah kerja di office, udah lo duduk tenang aja di situ gitu. Ya udah akhirnya kan entah kenapa nih kayaknya gitu loh, gue juga bingung kadang-kadang ya, kayak gue juga bingung sama lo. Iya, hidup gue tuh kayak ada kesempatan terus gitu loh, kesempatan untuk udah lo ke situ aja, lo ke situ kayak gitu loh gitu. Ya udah akhirnya ya udahlah gitu. Nah akhirnya kerja di office, biasalah orang kerja kan, ada aja orang yang nggak suka lah apalah, biasa tuh itu cobaan hidup. Cuma kan waktu itu kan masih muda, jadi kayak hatinya tuh kesel aja gitu kan, nggak terima orang-orang kayak gitu loh. Ya udah akhirnya keluarlah dari tempat kerja tuh, pindah kerja kan ke dekat rumah kayak gitu lah. Intinya kerja, ketemu lah Bang Heri kan, ya lu di Malaysia. Nah itu gue di Malaysia. Nah itu sempet tuh di Malaysia. Di Malaysia gue mau cerita. Terus di Malaysia itu, ya lu seneng banget ya, kesannya ada yang dengerin curhatan gitu. Akhirnya di Malaysia kayak masuk Malaysia tuh kok damai, tenang, nggak ada orang kenal, kayak masuk dunia baru. Ketiduran. Kayak masuk dunia baru gitu loh. Terus ya udah akhirnya, kayaknya damai banget deh, tenang banget deh gitu hidup di sini gitu kan. Akhirnya itu selama di rumah ya, udah keluar rumah, akhirnya kan kita nggak tahu kan namanya culture shock seseorang kan, ketemu perangai-perangai orang gitu kan, sifat-sifat orang yang gue tuh nggak sih, udah lo gorengnya lembek, cepet down. Di sana tuh benar-benar digeber gitu loh hati gue, kayak kayak motor. Iya, jadi kayak digituin banget ya sama orang gitu, kayak kena marah. Ada tuh gue bikin culture shock sama Cantik temen gue, nyeritain tentang gue pernah diapain aja di Malaysia sama orang. Dari situ gue kayak ih gila ya, gue diinjek-injek banget ya gitu. Lo tau lah di Indonesia tuh gue princess banget di keluarga gitu kan, tapi di luar lo tuh injek-injek gue gitu kan, dengan ya gitulah segala macam masalah orang-orang sana gitu kan yang marahin gue, apa nggak tau lah, mungkin muka gue terlalu kayak anak-anak banget kali ya, jadi kayak alah masih budak-budak nih anak gitu kan, atau gimana gue nggak tau lah gitu. Jadi kayak gitu, di akhirnya dari situlah
patah semangat, akhirnya husband terus ada teman-teman gitu yang teman-teman deket kasih support, coba deh lo cari kegiatan, lo bikin YouTube, tunjukin siapa lo sebenarnya kayak gitu. Terus awalnya siapa juga yang menonton gue gitu kan, gue ini cuma orang biasa, cuma kawin sama orang Malaysia gini-gini gitu, siapa sih yang menonton gue gini-gini kayak gitu, siapa juga yang suka sama gue, siapa juga yang mau dengan curhatan gue, sempet down gitu kan. Cuma temen udah nggak apa-apa lo bikin aja daily vlog gitu kan. Si Ega, hello Ega, thank you tuh, Ega tuh selalu support kayak gitu. Banyak loh kata dia gitu orang Malaysia dan Indonesia yang kawin beda negara gitu loh, bikin vlog, mereka senang kehidupan di sana, jadi makanya gue bikin daily vlog gitu. Makanya iseng-iseng lah buat YouTube itu. Gue bayangin ya, buat YouTube di Malaysia dengan gak ada peralatan apapun, dengan menggunakan handphone aja, kasarnya itu gue hari itu malam-malam gue inget banget tau, gue taruh handphone, gue luahin perasaan gue 5 hal, cari deh video klip gue di bawah-bawah 5 hal nggak boleh nih, iya syarat nikah sama orang Malaysia kayak gitu. Padahal tuh gue meluahkan perasaan marah gue, tapi yaudah husband kan bilang udahlah nggak usah lah diceritain gini gitu. Dari situ tuh kayak meluahkan perasaan. Pertamanya udah nggak ada yang nonton, lama-lama kok banyak yang nonton ya, oh ternyata ada juga yang kepoin gue gitu. Kayak gitu, makanya iseng-iseng. Nah, dan itu cuma menggunakan handphone, kadang-kadang down juga gitu sama teman-teman kan yang mungkin pakai kamera yang lebih bagus gitu kan. Makanya pernah ngomong juga sama teman, malu deh gue bikin vlog pakai handphone gitu. Tapi pikir-pikir ya udahlah gitu. Kalaupun pakai kamera kan ada kan, kita kamera semua, laptop apa semua. Gue malas untuk transfer lagi, kayaknya gak ada waktu deh. Anak gue 2, kerjaan rumah menanti, terus belum ngurusin suami lagi, ngurusin diri sendiri lagi. Gue sedih nih. Gue sedih. Jadi cukup pakai handphone, klik gitu guys. Jadi lumayan kan, iseng-iseng berhadiah gitu. Adalah pemasukan sedikit-sedikit gitu kan untuk beli-beli eyeliner mungkin, eyeliner sini ya, buat eyeliner, lipstick, lumayan lah ya kan. Jadi nggak minta-minta sama suami terus gitu. Kalau punya duit sendiri tuh lumayan. Udah. Gitu. Belum. Udah. Tadi apa sih pertanyaannya itu dong kan? Kenapa punya? Sampai lupa. Itu kenapa lo membuat channel YouTube? Jadi intinya tuh karena dia cuman disuruh sama temennya untuk membuktikan siapa dia sebenarnya, guys. Sebenarnya itu doang jawabannya, 1 kalimat ya. Jadi begitu kurang lebihnya. Udah. Udah belum pertanyaan lo? Udahlah, udah habis, sudah dijawab semuanya. Bingung mau nanya apa. Kayak gue nanya 1, jawabnya tuh 1 Indonesia ngejawab. Ya udahlah, pokoknya kayak gitu. Jadi gue udah ngobrol-ngobrol sama si Putri Intan nih yang. Ntar lu nanya dong. Apaan? Kenapa anak gue lahiran di? Enggak, udah. Kenapa? Udah, gue udah tahu itu mah udah. Kenapa anak gue lahiran di Malaysia dan berapa harganya dan jadi warga negara apa? Tanya dong. Oke, sebelum itu kita akhiri dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis ya kan. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Jangan lupa mampir ke channel. Lanjut ya pokoknya. Ke channel YouTube gua di Seekor Zel. Pokoknya terima kasih. Dadah. Pusing. Jangan lupa ya, nanti gue lahiran anak gue di Malaysia.